Allah. Al-Fatihah. Sholat itu untuk olahraga? Enggak. Nah, kenapa kok enggak? Itu alasannya apa? Maksudnya. Terus kenapa kok iya? Alasannya apa gitu? Nah, jadi di sini yang saya ketahui ya, kenapa sholat itu untuk olahraga? Nah, karena di gerakan sholat ada yang berdiri, ada rukuk, ada sujud, itu semua ada apa jenis? Ada salurannya ke otot gitu. Misal ketika kita sujud itu untuk memperkuat apa? Terus ketika kita rukuk kita berdiri, terutama berdiri ya, itu untuk melatih otot kaki. Makanya rata-rata kalau sholat pas berdiri itu kan lama bacaannya. Nah itu untuk melatih kaki. Biar apa? Biar nanti di masa tua otot kita tidak nganggur. Nah, cara bahasanya otot tidak nganggur pas di enom. Nah, jadi bisa kuat. Walaupun sudah tua, kalau kita sering sholat, pasti juga kan kuat gitu loh. Otot-otot terlatih. Itu dari segi olahraga. Tuh yang pertama tadi apa? Sholat satu untuk kedisiplinan, yang kedua untuk olahraga, dan ini yang ketiga untuk meditasi. Ada yang tahu meditasi? Meditasi ada yang tahu ya? Nggak ada. Meditasi itu kayak bahasanya iki topo. Arti topo gak? Meneng anteng nih duduk ngempet ya, meneng anteng. Meneng anteng tapi bukan ngempet. Nah, topo meditasi ya, itu kegunaannya untuk apa? Untuk diri kita itu lebih apa? Lebih enjoy, biar tidak stres. Tahu stres kan? Nah, ketika kita sholat, kita itu sedang bermeditasi. Nah, makanya nek sholat itu sing tenanan. Nek sholatmu tenanan, pasti bakal ngerasakno ketiga ini. Gitu. Ya. Halo guys, sampai sini paham tadi sholat apa aja berarti? Satu, kedisiplinan. Dua, untuk berolahraga. Yang ketiga, nah, meditasi udah paham apa? Ya, cara gampangnya meditasi ini gue ngilangke stres. Nah, meditasi gue ngilangke stres. Itu. Nah, terus kita kedua lanjut ke puasa. Tadi ada yang tanya, kenapa kok harus puasa, Mas? Ya. Tadi siapa yang tanya? Tadi yang tanya siapa? Mas apa masih ngomong? Ngomong. Mas apa mah? Ayo gak saya sini. So apa? Kenapa kok puasa, Mas? Langsung ngomong Mas apa mah? Ayo. Nah, sopo ngaceng ya, sopo harus berpuasa. Warna pink apa warna apa? Pink ya? Matur. Itu. Ya, kenapa kita harus berpuasa? Ya, untuk
kalau kita kalau kita berbicara secara Islamiah, kita berbicara segi agama, ya puasa karena wajib. Tapi kalian tahu nggak kenapa kok puasa itu diwajibkan? Apa impact dari puasa? Apa efek dari puasa untuk diri kita? Ada yang tahu? Sehat, oke. Yang lain? Menahan lapar. Menahan nafsu. Jenenge poso itu ngempet kabeh. Poso itu ngempet, nggak cuma lapar, nggak cuma nafsu, tapi semuanya diempet. Kowe pengen jajan akeh-akeh kuwi diempet. Pengen shopping-shopping kuwi empet, kuwi jenenge puasa. Jadi puasa itu enggak cuma menahan lapar. Pengen tuku barang apik tapi orang duwe duit itu jenenge poso. Ngempet, poso itu ngempet ya. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Nah, ini saya telah membaca itu dari seorang ilmuwan, ya. Ini dari seorang ilmuwan dari Jepang, namanya siapa saya lupa. Nah, bahwasanya ketika kita puasa, ketika kita lapar, sel itu dan juga sel penuaan. Nah, jadi ketika kita puasa itu untuk detox alami. Detox ki bahasanya apa ya? Cara detox ki bahasanya ki obat tapi langsung ning jero. Jadi obat sing ning jero ku jenenge detox. Nah, puasa itu detox alami. Ketika kita berpuasa, ketika kita merasakan lapar, maka sel-sel itu akan memakan sel-sel kanker dan juga sel-sel penuaan. Sehingga apa? Sehingga kalau orang yang berpuasa itu rawan dari penyakit. Mesti wong poso, mesti jarang duwe penyakit. Kenapa kok kadang dokter bilang, wah penyakit itu wakeh terlalu kompleks, penyakitnya iki kuwi. Dinggo poso. Nah, karena emang efeknya itu puasa, efeknya itu ketika kita berpuasa itu untuk detox diri. Mulake sing gak poso ya, eman-eman gak poso itu. Apa meneh bulan Ramadan? Kenapa kok bulan Ramadan? Ben kene bareng-bareng. Nek poso kuwi bareng-bareng dadi rada enteng. Nah, nek poso dhewe kan abot. Kene poso kancane mangan milih. Lah kene poso kabeh poso jadi rada enteng itu mau. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan antara dua itu. Sholat dan berpuasa itu saling berkaitan. Puasa itu untuk tubuh badan. Nah, mau sholat apa? Satu, sholat untuk kedisiplinan, olahraga, meditasi, dan puasa untuk gampangnya mencegah kanker. Puasa itu untuk mencegah kanker dan mencegah sel penuaan itu ya. Nah itu sampai sini ada yang ditanyakan dulu gak sebelum kita lanjut? Ayo, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ada, ayo siapa yang bertanya nanti dapat hadiah. Ayo tanya apa? Ayo tanya apa? Ayo bertanya apa? Sini. Bertanya apa? Kayak apa? Milih apa? milih apa dijibuknya? Yang lain ada yang mau bertanya enggak? Kita lagi membahas sholat dan puasa.
warnanya biru ya. Oke. Harus minta tuker begonya gitu. Oke. Tentukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu ditentukan setelah kita menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari. Ya, selama 30 hari. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, yang paling baik, yang paling bagus makanan pokok, berupa makanan pokok. Karena makanan pokok yang ada di Indonesia adalah beras. Kita membantu orang lain, di lain waktu pasti kita juga akan dibantu lagi oleh orang lain. Oleh Runas Amfaluhu Linas, itu dari zakat. Dan selanjutnya gaji itu untuk healing atau explore dunia. Teman-teman Tentukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu ditentukan setelah kita menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari. Ya, selama 30. kita membantu orang lain, di lain waktu pasti kita juga akan dibantu lagi oleh orang lain. Oleh Runas Amfaluhu Linas, itu dari zakat. Dan selanjutnya gaji itu untuk healing atau explore dunia. Teman-teman